94. Sementara saya skripsi 90. Berarti kan tokoh itu fiktif kan? Sementara di novel itu saya bilang umurnya 5 tahun. Di dalam dunia novel, di dalam dunia fiksi, nggak mungkin kalau cetak ulang, saya nambahin juga umurnya tokoh-tokoh saya. Jadi ketika saya sebut kini Ray berumur sekian, kini Melur berumur sekian, itu kininya novel adalah ketika pertama kali dia ditulis. Tahun 89 dia berumur 5 tahun. Tahun 2013 dia berumur 29. Ketika dicetak ulang dia nggak ikut nambah umurnya. Karena setting Cetak usia kan. makanya. Coba baca bukunya Pram, ada yang umurnya bertambah? Nggak ada. Tapi karena mereka dapat potongan-potongan dari basa-basi TV, lalu saya digugatnya di situ. Bahwa ini tokoh fiktif. Menjadi lucu lagi dia bilang Kang Maman sangat fiktif di dalam novelnya. Lah novel fiksi kan? Sehingga bagaimana untuk menjelaskannya ya? Sangat fiktif di dalam novelnya. Dan makanya Sapardi dengan jujur mengatakan, sudahlah fiksi itu fakta yang lebih fakta kok. Anda tidak mampu mengungkapkannya secara detail, lalu Anda alihkan ke fakta. Jadi kembali ke teman-teman, apakah Ray atau Melur adalah tokoh fakta atau tokoh fiksi? Kalau saya ditanya, apakah ini fiksi? Ya. Ray dan perempuan kan fiksi kan? Novel kan? Kalau Anda mau tahu yang lebih detail, baca skripsi saya. Pola pemerasan dalam kepelacuran lesbian di Jakarta Pusat 87-89. Fokusnya Jakarta Pusat. Ray ini ditulis 2013. Berarti sekarang 2023, pas satu dasawarsa. Jarang buku 10 tahun masih bisa bertahan di rak buku. Dan kemudian cetak ulang, dan cetak ulang. Lalu muncul kontroversi di medsos. Pertama, kamu dapat rezeki dari pelacur. Itu haram. Kiai-kiai saya nggak ada yang bilang haram tuh. Terserahlah, itu nanti urusan saya dengan Allah. Yang kedua, Anda bikin kontroversi yang salah. Hitung-hitungannya nggak mungkin Melur itu tokoh fiktif. Karena di buku ini ketika dibaca dan katanya pernyataan saya di basa-basi, Melur itu sekarang umurnya 29. Kalau 29 berarti baru lahir tahun 2000, tahun berapa? 94. Sementara saya skripsi 90. Berarti kan tokoh itu fiktif kan? Sementara di novel itu saya bilang umurnya 5 tahun. Di dalam dunia novel, di dalam dunia fiksi, nggak mungkin kalau cetak ulang, saya nambahin juga umurnya tokoh-tokoh saya. Jadi ketika saya sebut kini Ray berumur sekian, kini Melur berumur sekian, itu kininya novel adalah ketika pertama kali dia ditulis. Tahun 89 dia berumur 5 tahun. Tahun 2013 dia berumur 29. Ketika dicetak ulang dia nggak ikut nambah umurnya. Karena setting Cetak usia kan. makanya. Coba baca bukunya Pram, ada yang umurnya bertambah? Kan nggak ada. Tapi karena mereka dapat potongan-potongan dari basa-basi TV, lalu saya digugatnya di situ. Bahwa ini tokoh fiktif. Menjadi lucu lagi dia bilang Kang Maman sangat fiktif di dalam novelnya. Lah novel fiksi kan? Sehingga bagaimana untuk menjelaskannya ya? Sangat fiktif di dalam novelnya. Salahkah dia? Saya langsung teringat almarhum guru saya yang menyebut saya Sontoloyo. Sapardi Djoko Damono. Saya mahasiswa sosiologi, kriminologi yang selalu mengintip mata kuliah sosiologi sastra. Dosennya Sapardi. Lalu kemudian saya suka duduk di dalam kelas karena saya mengincar satu perempuan di sana. Yang kemudian menjadi ibu anak saya. Dan saya nggak terdaftar sebagai mahasiswanya karena jumlah mahasiswa Sapardi itu ya sekian, nggak boleh lebih. Saya terlambat mendaftar, tapi saya rajin datang dan saya rajin bertanya. Dan paling rajin bertanya biar perempuan itu terpesona dengan saya. Begitu ujian saya nggak datang kan karena memang saya bukan mahasiswanya, dan Sapardi mencari tahu mana yang tukang nanya itu. Dia bukan mahasiswanya Pak Sapardi, loh Sontoloyo. Sampai kemudian sampai meninggalnya Pak Sapardi dia menjadi sahabat sekaligus guru yang
saya abadikan tentang Sontoloyo itu dalam puisi saya. Dia cuma bilang begini dalam Ali Wahana. Fiksi itu bahkan lebih fakta dari fakta. Jatuh cinta, kayak Cito misalnya. Jatuh cinta tapi nggak kesampaian-kesampaian. Kan kalau diomongin secara pribadi, bukannya dapat solusi malah diejek, yang nggak laku loh gitu kan. Tapi untuk mengungkapkannya secara lebih asik, dia akan tulis dalam fiksi dan bilang itu cuma novel, bukan saya. Walaupun ada buku berjudul Cito gitu kan. Cito-citi. Cito-citi gitu kan. Coba deh anda kalau menulis yang nyata di Twitter di mana pakai sosok samaran kan. Nggak berani atau kadang-kadang menyebut ini cerita teman saya. Ayo terus terang. Ketika Anda bilang ini cerita teman saya, berapa persen yang cerita nyata? Anda mencari tokoh lain untuk keluar dari keterkungkungan untuk malu, untuk digugat, untuk diadili. Dan makanya Sapardi dengan jujur mengatakan, sudahlah fiksi itu fakta yang lebih fakta kok. Anda tidak mampu mengungkapkannya secara detail, lalu Anda alihkan ke fakta. Jadi kembali ke teman-teman, apakah Ray atau Melur adalah tokoh fakta atau tokoh fiksi? Saya nggak akan mengarahkan karena itu memang fiksi. Tetapi kalau Anda dapat, reinkarnasi ini saya lakukan turun kembali ke lapangan tahun 2019 dari 89 ke 2019 berapa tahun? 30 tahun saya turun kembali lalu saya mengabadikannya dalam Napak Tilas ini. Saya membawa seorang anak seumur dengan Ray saat itu. 19 tahun, 20 tahun. Dia baru pulang dari Spanyol setelah dapat beasiswa menjadi desainer di sana. Hayuning Sumbadra yang pernah muncul di Kompas. Juga kemarin ke Paris untuk menampilkan karya-karyanya. Kamu mau turun nggak? Mau melihat nggak perjalanan hidup Ray? Ternyata anak ini nekat, berani mau ikut ke saya. Saya bilang tapi turunnya tiap jam 11 malam. Kita datang ke tempat itu, saya bilang di sini tempat pengguguran kandungan, yuk duduk di sini berapa jam aja. Dan sampai tahun 2019 tempat itu masih ada. Telepon dokternya itu tidak di depan kantor dokter itu. Tapi ditempel, saya bilang ditempel di pohon mangga. 89. Yuk cari telepon di pohon mangga, ketemu di pohon mangga, yuk telepon bilang mau datang untuk menggugurkan kandungan. Ditunggu sampai jam 2 subuh. Di titik ini Ray dulu dijerat narkoba di tempat parkir. Kita ke sana yuk. Masih sampai ke situ, saya bilang pasti kamu akan, waktu itu saya ketemu serbuk-serbuknya dengan bongnya. Begitu kami datang di 2019, ada bong di situ. Artinya masih aja kejadian itu terjadi. Di titik itu lalu saya merasa saya gagal. Karena novel Ray ini kan tujuannya cuma satu. Ngebuka fakta supaya tidak ada korban berikutnya seperti Ray. Itu kan nasihatnya Ray. Tapi ternyata 30 tahun kemudian itu masih terjadi. Itu yang membuat saya ini harus terus berlanjut, nggak boleh berhenti. Karena masih banyak anak-anak kita yang dijerat. Coba buka. Di googling aja, negara nomor 1 tujuan penjahat pedofil yang suka sama anak kecil. Cek aja, Indonesia nomor berapa. Salah satunya kota ini. Dan sudah pernah digerebek di sini, saya nanya orang Jogja, banyak orang Jogja yang tidak tahu. Padahal sebagian dari polisi-polisi itu yang ikut menggerebek, ikut dalam pelatihan menulis saya yang diadakan di Pretty Pots oleh Yai Edi dan beberapa muridnya juga ada di sini. Ada ikut hadir saat itu. Beritanya besar tapi ketutup oleh kasus Sambo waktu itu. Tentang penggerebekan kasus penjahat pedofil dari luar negeri yang ditangkap di Jogja misalnya. Karena itu saya akan terus turun bahwa mungkin ini berkah. Nama Ray muncul lagi, saya ingin kembali mengingatkan. Lalu Kang Maman menyaksikan kematian kok diam aja. Berarti kan Kang Maman ikut terlibat. Kan saya nggak mungkin menceritakan semua di novel saya. Tapi kalau Anda lihat di reinkarnasi, Anda akan lihat beberapa kasus yang diungkap oleh polisi. Kalau ditanya apakah ada perannya saya, secara tidak langsung mungkin ada. Tapi bukan saya. Untuk apa saya cerita sedetail itu kalau ketika peluncuran novel ini pun di mobil saya ditaruh kucing terpotong 5 dan mengatakan kamu mau bernasib seperti ini. Ada ancaman terhadap diri saya.
Makanya kemudian nggak mungkin juga semuanya akan diungkapkan secara detail. Ketika muncul di Facebook, muncul di Twitter, semua yang mengatakan ini berita bohong, ini bukan fakta, ini pasti khayalannya Kang Maman semata. Ketika saya telusuri, saya anak kriminologi, saya tahu cara menelusuri bahwa ini Facebooknya siapa yang punya. Walaupun dia pakai nama samaran, gampang. Ini orang-orang yang selalu tidak punya follower. Ini mesin-mesin yang digerakkan yang kalau diajak ngobrol nggak akan bisa diubah isi kepalanya. Sehingga saya tantang dia di Facebook. Kamu mesin atau kamu bagian dari sindikat perdagangan manusia? Nggak dijawab. Karena pasti akan ada yang mematikan buku ini untuk mengatakan ini fiksi. Kalau saya ditanya apakah ini fiksi? Ya. Ray dan Perempuan kan fiksi kan? Novel kan? Kalau Anda mau tahu yang lebih detail, baca skripsi saya. Pola pemerasan dalam kepelacuran lesbian di Jakarta Pusat 87-89. Fokusnya Jakarta Pusat.